ayat kursi ya, yang telah kita sebutkan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan izinnya. Maka kita masuk pada alasan yang keenam. Alasan yang keenam. Sebenarnya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita berbicara tentang bab syafaat, ya bab syafaat itu adalah satu bab yang penting untuk difahami, ya, supaya seseorang tidak terjatuh dalam kesalahan dalam akidah atau keyakinan atau tauhid. Karena fakta sejarah itu menunjukkan bahwa orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka itu jatuh dalam kesyirikan bukan karena mereka itu punya keyakinan selain Allah itu mencipta. Mereka itu jatuh dalam kesyirikan gara-gara apa? Gara-gara mereka ini ya ingin mengagungkan Allah. Saya ulangi, mereka dahulu jatuh dalam kesyirikan itu bukan karena mereka meyakini Allah itu ada pencipta selain Allah, enggak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanyakan siapa mencipta langit dan bumi kepada orang-orang musyrik, mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka tidak mengatakan batu atau misalnya pohon itu mencipta, enggak. Akan tetapi mereka jatuh ke dalam kesyirikan karena mereka punya keyakinan bahwa ya mereka ini ingin mengagungkan Allah, sehingga menurut mereka namanya mengagungkan Allah itu berarti kalau minta kepada Allah jangan minta langsung, nggak pantas itu. Ya. Mintanya gimana? Nah, cari makhluk-makhluk yang kemudian bisa dimintai syafaat. Nah itu. Mereka mengibaratkan seperti kalau seseorang ingin mengajukan permintaan kepada seorang pembesar kaum. Ya, kita kalau pengen ketemu dengan bupati, apalagi gubernur, apalagi presiden, gak bisa kita ketemu langsung, ngetok gitu. Pak, saya minta tolong agar jalan menuju misalnya ke Cibarusah itu diperlebar biar gak macet. Ya. Nah ini namanya apa? Gak sopan. Oh anda siapa? Kan gitu kan? Anda itu siapa? Kok minta jalan diperlebar? Ya. Nah kalau dalam konteks dunia, kita tidak bisa untuk mengajukan hal tersebut kecuali kita punya apa? Kenalan tadi itu yang bisa memberikan syafaat. Contoh misalnya, seseorang punya umpamanya saudara atau kerabat misalnya yang menjadi staf khusus, entah itu gubernur kah atau bupati atau bahkan presiden. Bupati atau gubernur presiden. Yang kemudian apa? Dia minta kepada staf khusus yang notabene omnya ini, om, minta tolong dong. Ya. Sampaikan kepada Bapak Presiden bahwasanya kita ini di sini sangat membutuhkan sekali akses jalan dan seterusnya. Nah, staf khusus ini baru ngomong, maaf Pak Presiden, kebetulan di daerah ini ada potensi misalnya wisata atau potensi ekonomi, tetapi membutuhkan apa? Akses. Nah, mungkin bisa kita agendakan untuk Bapak Presiden melihat langsung atau yang lainnya ya. Nah, itu namanya apa? Staf khusus ini memberikan syafaat. Nah, mereka orang-orang musyrik jahiliyah, mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Jadi kalau minta sama Allah jangan langsung. Bayangkan. Kalau minta langsung itu enggak sopan namanya. Enggak sopan. Ini mereka ingin mengagungkan Allah, tapi caranya seperti itu, ya. Maka ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Ini kita masih berbicara tentang apa? Salah kaprah seputar syafaat, ya. Allah abadikan dalam Al-Qur'an, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa membahayakan mereka atau memberikan manfaat kepada mereka, dan beralasan benda-benda itulah yang memberi kami syafaat di sisi Allah. Benda apakah itu?
Makanya kalau ada batu besar, wah ini nih, ini ada sesuatunya. Udah kita minta sama batu besar itu tadi. Pohon besar, wah ini pasti ada sesuatunya, ya. Orang soleh yang sudah meninggal, ini pasti punya kedudukan di sisi Allah, sehingga mereka melayangkan permintaan mereka kepada benda-benda tadi, agar benda-benda tadi menghantarkan hajat dan keperluan mereka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang Allah sebut dengan kesyirikan di dalam Al-Qur'an itu begitu. Jadi kesyirikan dalam Al-Qur'an bukan orang itu punya keyakinan umpamanya batu itu menciptakan Menciptakan langit dan bumi, atau enggak. Orang-orang musyrik mereka enggak punya keyakinan begitu. Ya, mereka keyakinannya seperti itu, pengen mensucikan Allah, mengagungkan Allah, tapi apa? Tapi karena jahil, maka syaitan pun mempermainkan mereka, sehingga mereka menggambarkan diri mereka sedang beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, padahal mereka sedang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naudzubillahi minadh dhalal. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Kesesatan dalam berpikir. Kita masuk pada poin yang keenam, ya. Poin yang keenam. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, karena mungkin ini tidak selesai. Jadi dari ayat kursi ini ada 10 poin yang menegaskan bahwasanya Allahu la ilaha illahu. Allah itu satu-satunya yang berhak diibadahi selain, tidak ada yang berhak diibadahi selain Dia. Alasannya tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama apa tadi? Karena Allah itu Al-Hayyu. Yang kedua Al-Qayyum. Terus yang ketiga lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Terus yang keempat ya'lamu ma baina Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Yang ketiga la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kelima man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya. Yang keenam yang ada di dalam ayat kursi itu firman-Nya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan yang ada di belakang mereka. Apa maksud yang di depan dan yang di belakang mereka? Ya, para ulama tafsir mereka berbeda-beda penafsirannya. Di antara mereka ada yang mengatakan yang di depan adalah akhirat, yang di belakang dunia. Ada lagi yang mengatakan yang di depan adalah dunia dan yang di belakang itulah akhirat. Tetapi tafsiran mereka itu semuanya, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir, ya. Tafsiran mereka semuanya itu kembali kepada makna yang sama, yaitu bahwasanya ahata ilmuhu bil umuril madiyati wal umuril mustaqbalah. Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu yang telah ataupun yang akan terjadi. Ya. Jadi Allah mengetahui sesuatu yang telah, termasuk yang sedang, termasuk yang akan terjadi. Itu tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan kenapa Allah lah yang berhak diibadahi atau disembah. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ilmunya itu apa? Terbatas. Manusia itu nggak tahu hal-hal yang telah terjadi. Oh, saya tahu pernah terjadi ini dan itu. Ya, Anda tahu, tapi sebatas apa yang mungkin dalam lingkup Anda. Misal Anda ahli sejarah, Anda ngerti sejarah. Sejarah apa? Mungkin sejarah Indonesia. Baik. Bukankah di tempat lain ada sejarah sendiri-sendiri? Sejarah bangsa lain. Anda tahu nggak? Oh, saya nggak tahu. Itu menunjukkan ilmunya itu apa? Terbatas. Anda tahu nggak yang besok akan terjadi? Ya, nggak tahu. Jangankan yang besok terjadi, yang sekarang saja terjadi kita nggak tahu kok. Kecuali apa? Ya, apa yang kita ketahui dari yang di sini. Yang sekarang terjadi di sini di Masjid Al-Ikhlas ini apa? Ada pengajian, ya kan? Dah, itu saja. Kita tidak tahu yang sekarang terjadi, misalnya
Ada di antara kita ini sedang mikirkan, waduh nanti habis ini saya mau ada keperluan. Ya kita nggak tahu. Ini antara kita saja, kita nggak tahu habis ini atau kita punya maksud apa. Ya, ini di masjid ini. Bagaimana lagi dengan belahan yang lain? Ya, belahan tempat atau dunia yang lain. Nggak tahu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang telah maupun yang akan terjadi. Ini menjadi alasan yang keenam, bahwasanya Allah itulah yang berhak diibadahi dan tidak yang selainnya. Makanya di sini Syekh mengatakan, ya, dan mengisahkan ada sebagian orang-orang ateis yang mereka berkoar-koar, oh saya mencipta. Ya, ketika ditanya bagaimana engkau bisa menciptakan sesuatu, coba tunjukkan ciptaanmu. Dia kemudian melakukan, ya, sesuatu yang mungkin pernah dilakukan oleh Aristoteles atau yang lain ribuan tahun yang lalu, yang dikenal kalau dalam ilmu biologi dengan teori abiogenesis. Jadi kalau belajar biologi itu nanti ada pelajaran yang di situ merupakan teori kufur, yaitu apa? Abiogenesis, bahwasanya kehidupan itu dimulai dari benda yang tidak hidup. Jadi gitu aja. Gimana percobaannya dulu? Daging, ya, ditaruh di toples. Ya mungkin bapak-bapak yang mungkin dulu pernah di SMP, saya dulu ingat masih di SMP itu, taruh di toples, satunya ditutup, satunya dibuka. Ya. Kemudian apa? Keesokan harinya atau beberapa hari kemudian daging itu kemudian ada apa? Nah, ada belatungnya, sehingga mereka mengatakan bahwasanya belatung ini makhluk hidup. Makhluk ini udah asal dari mana? Oh, dari benda mati, berarti berupa apa? Daging tadi. Sehingga mereka beralasan daging itu atau apa? Belatung yang merupakan makhluk hidup berasal dari benda mati. Itulah teori abiogenesis yang dianut oleh Aristoteles. Ya. Teori itu terbantah, diantaranya oleh Louis Pasteur dengan teori yang sebaliknya, biogenesis, yang akhirnya mereka mau tidak mau berujung pada apa? Ya, berarti tetap ada pencipta. Mereka punya istilahnya adagium, rumus. Ya, sekali lagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ini belajar apapun, kita punya benteng atau punya platform akidah. Itu harus kita pakai. Sehingga kita tidak bisa kemudian apa? Ya, meniadakan sisi agama dari ilmu-ilmu yang kita pelajari, apapun itu ilmunya. Tidak terkecuali biologi. Ya, tidak terkecuali apa? Ilmu biologi. Jadi ilmu biologi bukan ilmu pasti. Kenapa? Karena tidak konsisten, dalam arti tidak dalam satu keadaan. Ada teori yang dulu dipegang erat oleh manusia di zamannya, terus tiba-tiba apa? Dibuang. Teori apa? Ya tadi contohnya abiogenesis, dipatahkan menjadi teori biogenesis. Itu ngebalikannya. Ya kemudian apa berujung? Kalau tidak salah itu omne vivum ex ovo. Ya, segenap yang hidup berasal dari telur. Omne ovo ex vivum, segenap yang telur berasal dari yang hidup. Omne vivum ex vivum, segenap yang hidup berasal dari yang hidup. Bingung sendiri mereka. Nah, terus yang menciptakan pertama kali itu siapa? Kalau kita sebagai orang muslim, mukmin, kita akan mengatakan siapa? Allah. Selesai. Adapun orang-orang kafir, orang-orang ateis, mereka ya sudah, kita berhenti di teori ini saja udah, ya. Pokoknya yang hidup ini sekarang dulunya telur. Ayam itu dari mana? Telur. Telur dari mana? Ayam. Ya. Ujungnya ayam itu dari ayam. Sehingga mereka tidak bisa mengatakan atau tidak bisa menjawab, atau lebih tepatnya sombong untuk mengatakan ayam yang pertama kali itu dari apa? Allah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tinggalkan teori biologi dan kita kembali ke sini. Jadi ketika ditanya orang ini dengan percobaannya, dia mengatakan ini adalah ciptaan saya. Oh, ya, maka dijawab, kam adaduhu, berapa jumlahnya? Itu belatung itu berapa jumlahnya? Oh, saya nggak tahu. Oh, kamu nggak tahu, ya. Terus itu makhluk itu
ada yang jantan, ada yang betina tidak? Dia jawab apa? Saya tidak tahu. Nah, bagaimana Anda mengatakan berkoar-koar saya menciptakan sementara Anda tidak tahu jumlahnya dan tidak tahu jenisnya, baik jantan atau betinanya. Nah, makanya Allah mengatakan di Al-Quran, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Surat Al-Mulk. Itu surat agung itu. Allah itu yang mencipta, maka dia yang mengetahui apa yang dia ciptakan. Jadi Allah itu menciptakan. Allah itu tahu jumlah manusia sekarang ini apa, berapa persisnya itu Allah tahu. Ya, detail global Allah tahu. Allah tahu persis berapa manusia yang pernah hidup di bumi Allah ini, yang mati itu berapa, dan Allah tahu. Ya, makanya ini sebuah dalil yang tegas yang menyanggah dakwaan orang-orang kufur dan orang-orang ateis yang mereka meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke 7 dan 8. Ini panjang 7 dan 8 ini. Baik, mungkin kita berhenti pada poin yang ke-6 ya. Poin yang ke-6 dari tafsir surat ayat kursi ini, yang kita telah menyebutkan tentang dalil yang ke-6 ya, dari ayat kursi yang menegaskan bahwasanya Allahu la ilaha illahu. Yang pertama adalah karena dia Al-Hayyu, yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, Al-Qayyum. Yang kedua karena dia mengurusi makhluk-makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, karena dia itu sempurna hidupnya, tidak ngantuk, tidak capek. Sementara yang selainnya itu ya di sela-sela kehidupannya ada ngantuk dan ada tidur. Kemudian Allah itu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, memiliki segenap yang ada di langit, yang ada di bumi, dengan kepemilikan yang mutlak dan sempurna. Sedangkan makhluk itu kalaupun dia memiliki sesuatu, maka bisa jadi dia meninggalkan sesuatu atau sesuatu itu yang hilang darinya, kan gitu ya. Kemudian yang kelima, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa main kasih syafaat kecuali setelah mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang keenam yang kita berhenti di sini, Allah ilmunya sempurna, mengetahui apa-apa yang telah, yang sedang, dan yang akan terjadi dengan ilmu yang sempurna. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala seberat zarrah pun dari langit dan yang ada di bumi. Nah, silakan Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah kalau ada yang ditanyakan. Barakallahu fikum. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fiik. Jadi berdoa itu di antara adab-adabnya adalah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu di antara sebab terkabulnya doa. Doa para nabi kalau kita lihat di Al-Qur'an itu menyebutkan nama-nama Allah. Contoh misalnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam.